Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ukasa AR, yang mana tempo lalu kita sudah selesai menjelaskan khusyuknya sholat. Maka kita lanjutkan kepada pekerjaan apa setelah sholat. Kemarin ada yang nanya tuh, Ustadz kok nggak nerangin tumaninah? Ya betul, saya tidak menjelaskan tumaninah. Kenapa? Karena saya tidak menjelaskan tentang rukun. Tetapi saya sedang menjelaskan tentang khusyuk. Nah kalau jeli mah jujur aja ya, kalau kita jeli ketika kita ruku kan ada bacaan subhana rabbiyal a'la 3 kali, terus itidal sami Allah liman hamina rabbana lakal hamdu min ussamawati wa min ardi wa min masita min sayyin badu, itu kan harus dibaca tuh. Nah dengan bacaan itu timbullah tumanina, karena tumanina itu adalah berhenti sejenak seukuran lafaz subhanallah. Itu jangan angga, sholat jangan enggak pakai tumanina. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan di dalam sholat yang bisa mendukung kepada kekhusyuan selain bacaan. Apa? Yaitu ketika kita berdiri, ini mata kita tuh ngadepnya ke tempat sujud. Tapi ketika kita duduk di antara duduk tahiyat awal dan juga duduk tahiyat akhir, nah itu mata kita itu melihat ujung telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mata kita ujung telunjuk lihat. Nah, itu akan menimbulkan dukungan khusyuk sebenarnya. Maka ketika kita mulai sholat tuh ya, mata kita tuh siapkan di tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Oke lah ya, itu salah satu dukungan yang paling terpenting. Ini mata jangan kemana-mana kalau kita mau khusyuk. Jangan ngeliat ke depan, ngeliat samping. Kalau kita udah ngeliat ke atas, insya Allah nggak bakal khusyuk. Ya, ngeliat ke atas, ngeliat cicak gitu kan. Ngeliat ke depan, ngeliat baju partai misalnya. Ya. Lihat tempat sujud kita. Tapi ada gambarnya sejadahnya Pak Ustadz. Ya betul. Itu juga kadang-kadang mengganggu ketika kita melihat ada gambar masjid gitu kan, atau kubah masjid di dalam tempat sujud kita itu. Itu juga sebenarnya jujur aja mengganggu. Maka kalau bisa ini mah ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bikin sejadah yang tidak banyak warna gitu. Kalau dia putih-putih, kalau dia biru-biru, kalau dia hijau-hijau aja. Jangan banyak warna, karena warna itu kadang-kadang mengalihkan pikiran juga ya. Nah, itu tambahan di dalam. Yang mau kita bahas kali ini adalah apa yang kita lakukan setelah sholat. Apakah begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabur? Jangan. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengakuan dosa ya sebagai hamba kepada Allah. Maka kan para ulama, para ustadz, para kiai itu kalau habis sholat tuh ada yang dibaca. Apa yang dibacanya? Kalimatnya itu yang pertama, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Astaghfirullahalazim, aku bermohon ampunan Allahal azim kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang mana Allah itu adalah zat yang tiada Tuhan selain Allah, yang maha berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Wa atubu, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Dari apa? Min jami'il ma'asi. Itu bayan bayannya. Min jami menjelaskan, min jami ma'asi, dari seluruh banyaknya maksiat yang saya lakukan, wa dzunubi, dan segala dosa-dosa yang pernah saya jalani. Nah itu. Jadi ini satu-satu aja dulu kita bahas. Jadi istighfar yang barusan kita sebut tadi adalah istighfar pengakuan diri kepada zat Allah, bahwa kita ini adalah orang yang penuh maksiat. Ya. Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah khuruju min amrillah, keluar dari perintah Allah, meninggalkan sholat, ya. Terus juga
meninggalkan puasa, terus meninggalkan puasa wajib Ramadan, tidak mau zakat padahal dia mampu bisa memberikan zakat, tidak mau haji padahal dia mampu untuk melaksanakan haji. Nah, ini kan termasuk bagian-bagian dari maksiat. Termasuk maksiat juga adalah menjalankan seluruh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuka aurat, baik laki-laki. Laki-laki itu kan auratnya dari batas pusar sampai ke dengkul. Nah kalau kita pakai celana pendek, ini kadang-kadang banyak nih ahli-ahli sholawat, ya kawan-kawan yang suka sholawatan tuh, kalau lagi sholawat tuh makanya jubah-jubah tuh. Tapi ketika di luar sholawat, dia berjalan makanya celana pendek gitu kan. Ini kan juga memperlihatkan auratnya. Itu. Mending putih mah, keling. Disangkanya hal yang begitu tuh bagus dan buat merangsang nenek-nenek. Enggak, yang kayak gitu malah ngejengkelin. Nah, kalau perempuan, ya perempuan makan batas auratnya itu seluruh tubuhnya kecuali matanya. Mazhab Imam Syafi'i harusnya begitu tuh. Tapi ya sama ulama-ulama mutakhirin untuk melihatkan identitas ya enggak apa-apa, katanya dilihat sampai wajahnya walaupun tidak tertutup mukanya untuk memperlihatkan identitas. Karena sekarang ini banyak pemalsuan identitas. Kan kita banyak tuh di YouTube loh. Pencuri pakai cadar. Padahal begitu dilihat mah kumisan dia. Tuh, itu yang dikhawatirkan sebenarnya mah. Gitu. Tapi ya sebaik-baiknya manusia adalah perempuan ya, manusia berjenis kelamin perempuan ya. Mata doang tuh selain sholat. Kalau sholat baru wajahnya boleh kelihatan. Jadi intinya beginilah, nggak usah ribut masalah wajah ya, gitu. Nggak usah ribut. Hampura ini memang bisa ada salah paham. Tapi secara hukum perempuan itu memang harus tertutup semua, kecuali matanya ketika dia di khalayak ramai, gitu. Ya, seluruhnya harus tutup. Tetapi ada ulama-ulama yang membolehkan melihat muka untuk memperlihatkan identitasnya, karena sekarang ini banyak pemalsuan identitas. Gitu. Kan ada tuh kejadian di musola pakai cadar langsung dekat perempuan, megang-megang perempuan, nggak taunya kan laki-laki gitu kan. Kayak gitu tuh yang dikhawatirkannya. Ya sudah, yang penting begini, aurat terpenting utama ya adalah bagian kepala, rambut. Ini jangan sampai kelihatan laki-laki lain. Kalau suaminya, mahramnya, silahkan saja. Gitu ya, tutup tuh perempuan seluruhnya. Gitu, bahkan sampai telapak kaki. Wajahnya nggak ketutup Pak Ustadz ya, karena ada ulama yang membolehkan, silahkan saja, nggak apa-apa gitu kan. Itu walaupun juga termasuk bagian-bagian yang tidak dianjurkan oleh agama, termasuk ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Coba lihat di Safinatun Najah ya, aurat perempuan itu batas apa itu sebenarnya. Nah jadi itu semua adalah maksiat. Maka ketika kita watubu ilaihi min jami'il ma'asi, aku bertobat juga kepada Allah dari seluruh maksiat. Nah, kita lihat, kita bayangkan maksiat kita yang kita lakukan tuh. Yang kita lakukan ya, membantah orang tua, menyakiti hati mereka bahkan sampai menangis ya, menggibahkan orang lain, memfitnah orang lain. Gibah sama fitnah itu berbeda. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain dengan ada buktinya. Sedangkan fitnah itu membicarakan keburukan orang lain tanpa ada buktinya. Gibah itu ada 3, ada gibah fisik. Melihat orang gendut, gendut amat ya orang itu ya, kayak buntulan kentut. Nah, misalnya kita katakan begitu. Nah, itu gibah fisik. Di dalam Duratun Nasihin itu pernah diceritakan Rasulullah pernah negor Siti Aisyah. Jadi ada orang Badui yang jangkung hitam itu masuk ke rumah Rasul menceritakan masalahnya kepada Rasul. Setelah beliau pergi izin ke Rasul, tiba-tiba Siti Aisyah keluar. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, itu orang udah tinggi hitam lagi ya. Langsung Rasulullah mengatakan, diam kamu Siti Aisyah, istighfar kamu, apa yang kamu telah lakukan adalah perbuatan gibah dan itu adalah dosa. Gitu. Lalu dipanggil lagi tuh Rasul keluar. Teh sini teh. Nah, panggil. Ada apa ya Rasul? Sini. Begitu masuk si perempuan, Aisyah,
aku minta engkau untuk meminta maaf kepada orang itu. Lalu Siti Aisyah meminta maaf kepada orang itu memaafkan si perempuan tadi, lalu kembali izin kepada Rasul untuk melanjutkan perjalanan pulang. Nah dari sini kita paham harusnya itu menceritakan fisik orang, menertawakan fisik orang, sedangkan orang itunya tidak ada di hadapan kita, itu juga termasuk gibah fisik. Hati-hati tuh, lihat orang kurus, lihat orang pincang, lihat orang bopeng, lalu kita jadi bahan tertawaan tuh fisik. Nah, itu gibah, itu bahaya. Gibah sifat, ada lagi gibah sifat tuh. Hati-hati dengan gibah sifat. Gitu ya, gue mah kesel ya kalau ngelihat orang itu. Kenapa? Iya, kalau ada yang hajatan aja anaknya dibawa semua. Tuh. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita kan gitu tuh. Nah, itu juga termasuk bagian-bagian dari gibah. Gitu. Sifatnya buruk, sombong, iri, kita omongin sama orang, pelit segala macam kita omongin sama orang. Itu nggak boleh. Gitu. Nah, yang ketiga sikap. Gitu ya, sikap. Kita kadang ceritain sama orang. Nah gibah itu membicarakan orang bukan di depan orangnya gitu. Kalau di depan orangnya bukan gibah namanya. Makanya disebut gibah itu dari kata goib gitu. Ngomongnya nyumput orangnya mah nggak dengar. Kan ini mah kadang-kadang setan tuh sering bikin kalimat baru tuh, iblis itu, setan itu ya. Masuk kotak kita. Terus kita ngomong, Bu, ini mah bukan ngomongin orang ya. Kan kata Pak Ustadz ngomongin orang itu dosa. Tapi ini nih si Anu, itu kalimat yang begitu tuh luar biasa. Itu gibah itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau sudah ngomong kayak gini namanya gibah. Hati-hati dengan gibah. Nah, kita bayangkan masih gibah. Tapi gibah ini nggak bisa langsung dimaafkan oleh Allah kecuali kita minta maaf dulu kepada orang yang kita gibahinya itu, kepada objeknya itu. Misalnya si B sama si C lagi ngomongin si A nya mah di rumah. Nah si B sama si C mau tobat ini, sebelum Allah terima pintu tobatnya, dia harus minta maaf dulu tuh sama si A tadi. Paham ya? Kalau fitnah itu menceritakan sesuatu yang keburukan orang lain tanpa ada buktinya. Gitu. Misalnya kita laki-laki lagi ngobrol, tiba-tiba ngomong, rokok gua kemarin hilang loh 2 batang. Apa kata kawannya? Gua tahu tuh si Anu paling yang ngambil. Orangnya nggak ada di depan. Nah, itu fitnah namanya. Kenapa? Karena tidak ada bukti dia yang ngambil. Itu berbahaya fitnah itu. Al fitnah tu asyadu minal qatl. Perkara ini, hal-hal ini, zunub ini disebut zunub, ya, dosa kita dari melakukan perjalanan atau pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dzunub, itu dosa itu. Makanya kalimat kita wa tubu ilahi min jami'il ma'asi wa dzunub. Gitu. Ba'da sholat jangan enggak tuh istighfar itu 3 kali, karena sebagian ulama mengatakan jikalau kita belum bisa khusyuk, begitu salam kita bacakan istighfar, kita memohon ampunan kepada Allah dengan serius konsentrasi, maka sholat kita itu dianggap khusyuk. Itu kata sebagian ulama. Itu ayo semangat ya, jangan lemah. Habis sholat jangan langsung celeng. Nanti kita lanjutin lagi nih tutorial doa nih. Yang pertama tadi apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il masih wadunub. Insyaallah kita lanjutkan lagi ke depan ya, cerita yang lalu biar nggak kelamaan menitnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sadiqil amin wa ala